dari robot tersebut sebenarnya kan dia logik dari trading kita. Ya. Bagaimana Pak Gema menjelaskan hal ini? Saya pernah bilang kan, pakai robot tuh buang-buang waktu. Kan Ya, gitu. ya, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda mengerti robot itu cara bekerjanya itu tidak lepas dengan gabungan technical analysis modern dan klasik. Nah, market selalu berubah. Pertanyaannya adalah orang bikin robot, dasar pemikirannya saja sudah salah. Saya sambil nonton CNBC buat teman-teman yang belum lihat video terbaru Astronaci, di mana kita lihat peak daripada IHSG dan ternyata benar waktu tanggal 24 itu saya bilang bottom, terus kemudian naik sampai tanggal 7 dan 7 peak hari ini indeks minus 3% ya. Silakan dilihat, siapa tahu mudah-mudahan bisa dijadiin robot one day ya, jadi enak kalau bisa sih sebenarnya. Jadi saya mau sharing tentang konsep robot, dari konsep literasi yang benar itu sebenarnya apa, itu yang paling penting ya. Itu ada Pak Angelo, selamat siang nih Pak Angelo, juga teman saya, ownernya Amta Bumi Anyar nih, yang data feednya saya pakai. Di saham pun saya pakai robot sebenarnya, tapi robotnya yang seperti apa dan konsepnya gimana gitu loh. Jadi ini yang mau nggak mau akhirnya ya udahlah saya bikin tutorial lagi ya, mata saya agak sakit. Jadi emang penyakitnya Pak Tua Marlam tuh emang begitu, suka bikin rusuh ya kan, habis itu maksain orang akhirnya bikin tutorial begini kalau udah rusuh. Itu kelakuannya dia. Cuma kan kalau saya sebagai admin RTI saya nggak live begini kan nanti nggak enak, ntar dikira beneran lagi, karena gimana ya, harap dimaklumin terlalu banyak yang kurang bisa menggunakan intelektualitasnya, itu akhirnya kejebak sama clickbaitnya Pak Tua Marlam gitu loh, repot. Ini kan nambahin kerjaan buat saya kan sebenarnya. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Kalau viewernya lebih dari 100 worth it gitu. Kalau di bawah itu ya sayang, informasinya kurang. Jadi sekali lagi di sini juga ada Pak Angelo, Michel Angelo ya. Beliau senior juga di pasar modal, partner Astronaci. Data feed Astronaci untuk analisa itu ngambil dari Bumi Anyar. Beliau punya mechanical atau robot juga untuk stocks market, dan kita juga subscribe di Pak Angelo. Namanya bandarologi ya Pak ya namanya. Jadi bagaimana robotnya itu bisa mendeteksi bandarnya keluar masuk di market. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah saya bilang apa tuh buang-buang waktu, ya emang buang-buang waktu. EA, expert advisor, is wasting time. Cuma nggak ditonton videonya sampai kelar, itu yang jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak kan nggak rame kan. Sambil nungguin ya yang lain ya, mudah-mudahan yang newbie pada masuk semua. Ini haters saya kalau bisa masuk deh gitu loh. Jadi supaya jadi haters tuh yang pintaran dikit gitu, jangan otaknya nggak dipakai. Jadi jangan ngomong kalau saya ngomongnya nyelekit, oh bukan nyelekit lagi, tadi mah nggak ada apa-apanya ya, bisa saya lebih keras lagi. Kenapa? Karena Anda belum pernah sih didatengin orang yang bawa pisau di depan Anda mau bunuh diri. Kalau ngancam kalau saya nggak bantu gitu, dia mau bunuh diri, habisnya miliatan, kena korban robot, kena korban broker lokal gitu. Anda nggak pernah ngalamin. Coba kalau ngalamin, ya ada yang mau cerai di depan saya itu, suami istri, yang cowok beli robot habis duitnya 5M. Coba kalau udah ngalamin nanti baru akan tahu gitu. Terus juga banyak yang saya bikin challenge robot, syaratnya adalah saya tadi ditanya sama staff saya. Ini 2 menit lagi kita start ya, sambil nunggu yang lain. Saya ditanya sama staff saya, Pak ini mau gimana? Banyak banget yang apply. Satu, cari yang udah setahun track recordnya. Kedua, cari yang dalam bentuk badan hukum kalau bisa, atau udah memang brandnya tuh udah established gitu. Kayak Swimpro misalnya punya Pak Danu, itu kan dikelola dengan baik company, berarti support sistemnya ada, dan orangnya juga, ownernya sendiri memiliki kapabilitas dan kemauan untuk terus improve. Kayak saya juga tiap hari belajar, bukannya apa, tapi kita nggak akan pernah mau ngambil yang
maunya microsense account gitu. Bukan saya bilang bahwa sense account itu nggak berguna, enggak. Anda cuma bisa robot depositnya 10.000, send account, ya kan? Habis itu apalagi tuh, leverage-nya 1:1000. Anda ngerti nggak itu main leverage gitu loh? Anda pakai margin 1000 kali itu terus mau jadi apa? Mau pakai 1000 kali habis itu send account, hasilnya juga minim. Sama deposito kurang lebih bilang ngapain saya taruh di robot, mendingan saya beliin obligasi negara, kan gitu konsepnya. Tapi kan ini pemahaman ini nggak nyampe gitu, akhirnya jadi konflik. Makanya ini kalau bukan karena saya admin RTI nggak bakal saya bikin begini. Ini wasting my time. 1 jam waktu saya itu $500, bukan saya sombong, tapi that's the truth. Setiap kali saya bikin project, saya bikin vlog pun, itu company selalu ngitung valuable time saya adalah kurang lebih sekitar $500-600 katanya. Jadi you don't waste the time. Nah tapi saya udah ngomong, oke, I will live ini pun saya minta izin ke tim gitu, bahwa ya karena kita admin lah, ini kan Jonathan Sarah, terus moderator kita kan kawan-kawan, jadi ya mesti saling berbagi lah kan. Ya, Pak Abianto welcome. Oke ya, saya rasa udah cukup 100 orang lebih, kita start. Oke, welcome. Jadi kali ini saya mau cerita tentang expert advisor. Gara-gara kalian semua itu mestinya kalau ke Solo lu datang ke tempatnya Pak Tua Marlam gitu loh. Kalian itu semua yang komen yang enggak, itu yang seperti Pak Danu bilang, bahasnya satu tapi dibumbuin kecap sampai semua barang dagangan keluar semua. Kalian tuh korbannya clickbaitnya Marlam sebenarnya gitu. Makanya nonton video orang Indonesia plus 62 ini kebanyakan lucu. Cuma lihat thumbnail habis itu komen, merasa dia paling hebat padahal kosong isinya. Nah sekarang saya ceritain dulu nih, kenapa di video itu saya bilang EA itu wasting time. But the truth is, memang wasting time. Sekarang ada pembuat AI, you nggak suka chat di situ, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Memang wasting time. Kalau bisa langsung Zoom sama saya, Skype kita publik. Kalau bisa kita bikin 10.000 orang gitu ya. Tapi bukan berarti saya bilang EA itu tidak berguna. Nanti saya kasih lihat kalau saya juga pakai EA. Bukan EA sih sebenarnya. Nah sekarang apa EA itu? Kita larinya ke situ dulu. Banyak orang tuh ngomong EA, tapi dia sendiri nggak ngerti EA itu apa. Kalau ditanya definisi dan nomenklatur yang namanya expert advisor itu bagus atau nggak bagus? Saya tuh pilot, saya terbang pakai autopilot. Sekarang pesawat kayak 777 bisa auto landing. Itu robot bukan? Itu robot. Cuma masalahnya tidak semua bandara Anda bisa auto landing. Harus bandara yang kategori 3. Berarti ada spesifikasi, ada kriteria. Nah, kriteria itu bukan hanya masalah leverage-nya harus 1000 lah, harus microcent lah. Kalau robotmu robot gedek, bisanya cuma cent, terus ngapain trading pakai cent? Kapan kayanya? Ya, saya kasih kamu $1.000, saya tantang loh, saya modalin loh. Sampai saya bilang, keluarin 50 juta modalin. Itu aja permintaannya aneh-aneh. Mintanya harus 10.000, harus pakai konsen lah. Ngapain gua taruh duit di lu kalau misalnya persyaratannya banyak. Pakai robot mah nggak begitu ya. Nah ini karena ada ketidakpahaman tentang robot. Sekarang saya cerita tentang robot. Robot yang dimaksud itu bukan berarti saya tidak tahu apa itu robot. Ingat loh, saya seorang CFPI dan MFTA. Di dalam saya ujian, saya harus membaca buku yang ada salah satu buku namanya Trading System bukunya. Anda cari deh di Amazon atau di mana. Ya terserah mau beli buku bajakan atau apa. Paling nggak baca dan pahami, jangan asal ngomong. Jangan bilang bahwa saya bilang itu wasting time karena saya nggak tahu robot. Dude, waktu gua masuk ke market, lu mungkin baru SMP atau mungkin lu baru SMA gitu loh. Nah, mungkin juga lu belum punya duit untuk nyentuh yang namanya robot, dan gue udah rugi kena EA itu karena gue waktu itu masih bego gitu loh, ya kan? Jadi jangan ngomong gue nggak tahu tentang robot. Sekarang gue kasih tahu, robot itu sebenarnya adalah bagian daripada keilmuan technical analysis modern, ya. Kita sebutnya namanya adalah mechanical trading system. Robot is a trading system. Kenapa orang ciptakan mechanical trading system atau automated trading system? Tujuannya adalah untuk meminimalisasi penggunaan human, campur tangan manusia di dalam trading system. Itu kita harus pangkas. Ya.
Airbus contohnya. Kenapa Airbus sekarang penjualannya jauh lebih bagus daripada Boeing? Karena filosofi daripada Airbus, manusia itu pusatnya salah, pusatnya error, pusatnya indisiplin dan tidak bisa mengikuti SOP. Itu adalah manusia. Makanya Airbus membuat satu konsep bahwa pilot itu tidak dinamakan pilot tetapi disebut flight manager. Ya. Filosofi di dalam Airbus semua itu by robot, by mekanik semuanya. Tidak ada lagi campur tangan manusia yang terlalu banyak. Demikian juga pada saat kita trading. Kita tahu bahwa 80% sistem kita yang benar itu 80% dihancurin oleh kelakuan kita, termasuk saya. Bukan berarti saya kalau trading nggak bisa bikin error, bisa bikin error. Ada yang tidak sabar, punya aturan dilanggar, money management dilanggar. Oleh karena itu muncullah orang-orang yang berpikir, kalau gitu lebih baik saya bikin mechanical trading system atau automated trading system. Silakan baca di investopedia.com definisi tentang atau penjelasan ulasan tentang automated trading system. Ya. Nah, bagusnya automated trading system itu adalah kita bisa backtest. Terus kemudian bisa membantu kita bertransaksi untuk eksekusinya tidak delay, atau maksudnya dalam hal kita mengeksekut secara otomatis. Terus konsisten terhadap rules atau metode yang kita sudah pakai. Money management yang kita bisa atur dengan sedemikian rupa, ya kan? Kelemahannya automated trading system itu problemnya adalah Anda bisa ada error di dalam mechanical-nya sendiri, ada error. Wrong coding misalnya menyebabkan error, itu kan harus terus dilakukan. Terus kemudian kedua, problem yang terbesar adalah gini loh ya. Pada saat kita trading di mechanical, kalau Anda sedang berbicara mechanical trading system yang originally itu sebenarnya mereka bermain di DMA. Umumnya ada yang pakai trade station, ada yang pakai. Nah, itu adalah orang-orang yang trading dengan real mechanical trading system yang ditradingkan di real market. Seperti kita ketahui bahwa yang Anda tradingkan dengan platform MetaTrader itu adalah over the counter. Saya di YouTube-nya Astronaci ada buat ciri-ciri broker curang. Cari di YouTube broker curang Astronaci gitu. Nanti Anda akan lihat di situ. Jadi kalaupun Anda punya robot itu katakan 100% akurat, winning rate-nya 100%, Anda pilih deh broker yang tidak benar-benar dibuang ke liquidity provider. Saya tidak akan menjelekkan broker yang lain. Saya sudah review yang ada di situ karena saya user. Cobain. Tadi saya ada komen Kang Daus bilang, biar robot lu bagus, kalau brokernya ngerjain lu habis robotnya. Itu bener. 2008 ada broker namanya apa ya, Max Gain kalau nggak salah. Jangan lu orang yang muda-muda yang nyinyir mungkin juga masih SMP kali waktu itu. Max Gain gitu ya. Itu harga dia bisa bikin sendiri, punya server sendiri di brokernya. Jadi begitu, dan ownernya saya kenal waktu itu, saya tahu. Cuma nggak deket lah, saya tahu. Dan owner broker yang sekarang menunjukin ke saya itu robot yang macam apa sih ini kita kerjain semua. Jadi ini adalah salah satu faktor cons-nya dari penggunaan robot gitu loh. Dari penggunaan robot bukan berarti robotnya nggak jalan, tapi environment Anda untuk memasang robot itu harus bener juga. Anda nggak bisa trading di over the counter market yang semuanya juga penuh kecurangan. Nggak usah ngomong robot, lu trading manual aja dikasih slippage aja udah mampus, apalagi robot lu gitu. Jadi kebanyakan orang akhirnya berpikir, ya sudah, untuk mengurangi resiko saya harus menggunakan uang 10.000 dan leverage 1/1000 uang sen. Itu gila. Jadi kalau logik berpikir Anda sebagai creator robot dan fund manager Anda sudah mikirnya ke sana, robotmu saya jamin nggak akan bekerja. Nih, gila. Ayo mau komplain, simple, gue kasih tantangan, saya modalin Anda deh $2.000. Yuk atur baik-baik, atau $20.000 ya. Kalau itu bisa jadi Lamborghini dalam setahun, saya akan bikin vlog dan saya akuin, saya sembah gitu. Ini saya bikin tantangan lagi, bukan saya sombong, tapi let's be fair and make sense. Kalau tujuan bikin robot adalah untuk membuat sesuai iklannya nih, robot Anda jutaan orang belum tahu gitu ya, jutaan orang belum tahu robot itu ternyata bisa kita diemin aja, kita nggak perlu ngapa-ngapain jadi duit. Bang Hotman nggak perlu jadi pengacara, beli robot Anda dia mampu. Rukonya ada 100 biji, masa sih beli robot Anda nggak mampu? Udah pasti robotnya jalan, Lamborghini-nya udah keluar, nggak perlu jadi lawyer lagi. Itu logik yang saya sampaikan kemarin. Bukan berarti robot nggak bisa, tetapi logik pemikirannya
Kalau sekarang karena complicated yang ada di market, dan itu hati kecilnya pasti tahu, sehingga dia turunin. Ada yang bilang sama saya, punya saya ini harusnya pakai martingale. You ngomong pakai martingale lagi, habis itu supaya martingale-nya bisa sempurna, ya kan? Menjadi semua itu bisa jalan, akhirnya dibikin skenario $10.000 microcent. Itu nonsense. Makanya itu yang saya serang sebenarnya. You stop selling stupid idea gitu loh. Yang kasihan nanti orang-orang nggak punya duit. Akhirnya berharap ada holy grail di market itu, ada robot yang bisa jadi mesin uang. Mendingan ke Gunung Semeru, pesugihan sekalian, itu lebih bagus sejujurnya aja. Nah, kalau kita ngomong mechanical trading system, tadi saya udah bahas ke market yang real. Nah, sekarang, nah ini ada Pak Adiliadi ngasih dari Mesir ya. Kalau dari Mesir oke lah, saya tidak bicara yang Mesir. Yang saya ngomong itu yang Indonesia. Makanya Pak Adi, kemarin waktu you bilang dari Mesir, itu adalah second alternatif saya. Yang saya mau beresin yang AI Indonesia. Nah, teman-teman kita yang di luar negeri, ini yang real sekarang saya ceritain. Ya, tadi kan kita bicara tentang mitosnya. Mechanical trading system itu sudah dipakai, robot itu sudah dipakai di dunia aset manajemen besar internasional sampai sekarang. Jangan pikir saya nggak tahu. Robot yang Anda bicarakan itu adalah robot yang di luar nomenklatur robot yang sesungguhnya. Itu robot halu kalau saya bilang. Robot yang benar-benar dipakai sekarang untuk menggoncang market itu yang disebut dengan quant, mechanical trading system dengan algoritma quantitative trading. Anda ngerti nggak tuh? Yang ngaku-ngaku katanya udah jago. Kalimat saya ini Anda ngerti atau tidak? Silakan chat. The quantitative trading yang sekarang dipakai 1 menit bisa 10.000 kali entry, ya, dan tidak pakai microsense, brothers. Pada saat robot itu bekerja, Dow Jones bisa gerak 10%, bisa turun 10%, ya. Bukan robot yang kamu ceritain begitu. Pada saat saya berbicara, saya sedang berbicara global knowledge. Yang Anda paham cuma sepuku, ya nggak nyambung, berantem. Makanya sekarang saya kasih tahu. The mechanical automated trading system yang saat ini dipakai di internasional, dan ini yang membuat konflik di mana di dalam forum internasional, ini bahasanya udah forum internasional. Di International Federation TA waktu 2018 kita ketemu. Kita lagi ngomong, dengan adanya robot trading di market global, automated trading system, mechanical trading system yang fully diotomatiskan, ditungguin sama beberapa fund manager kayak pilotnya, trading mereka udah autopilot. Yang menjadi pertanyaan dan mengkritisi, dan sampai sekarang mereka sedang membuat tesis dan jurnalnya, apakah technical analysis yang harusnya secara definisi itu adalah membahas tentang human behavior terhadap market, perilaku manusia kan yang dipelajari sama technical analysis, itu apakah masih berlaku ketika quantitative trading menjadi yang utama? Pembahasan kita sudah sampai di sana. Kita nggak lagi ribut masalah AI itu bekerja atau tidak, levelnya terlalu jauh, ya. Sekarang kalau ternyata ada tesis nih yang bisa mematahkan bahwa quantitative trading apabila berjalan, technical analysis tidak bisa digunakan, itu lebih parah daripada efisiensi market hipotesis, lebih parah daripada random walk theory. Dari situ paling berbahaya, sehingga keilmuan technical analysis hancur semuanya. Pembahasan yang kita bahas di situ. Jadi kalau sekarang kita sedang bicara tentang AI, dasarnya kalian bikin AI itu kan masih technical analysis. Ya, ini sedikit lagi kita bahas tentang ini. Technical analysis yang kalian pakai. Bagaimana kalau ternyata ada disertasi yang mematahkan bahwa quantitative trading logarithm, kalau the whole market menggunakan logarithm, technical analysis tidak bisa digunakan lagi. Terus ngapain situ bikin AI pakai technical, udah pasti gagal semua kan? Paham nggak? Ini studi empiris loh yang saya bilang nih, ya kan? Jadi kita lihat dari situ dulu. Sekarang AI itu dibuat based on keilmuan technical analysis. Ini penting nih. Kalau kamu bikin AI bukan pakai technical analysis, terus pakai apa saya tanya? Pakai fundamental. Lah, 90% yang di RTI, fundamental analysis pun nggak ngerti. Mereka taunya fundamental analysis itu adalah baca news. Ya kan? Baca news, fundamental analysis. News is not fundamental. Kalau Anda mau tahu fundamental, itu bikin gold valuasi, bikin pakai discounted cash flow kayak pakai apa? Saya nggak tahu ya modelnya, karena saya
tidak begitu mendalami valuation modeling, saya masih belajar. Itu poinnya. Tetap menggunakan technical analysis, nggak mungkin pakai fundamental. Kalau ada yang bilang robot saya pakai fundamental dan technical udah coret, buang ke tong sampah. Berarti itu robot gila. Kecuali robotnya tahun 2008 tuh waktu zaman Bush masih jadi presiden, ada sistem news trading. Jadi kalau misalnya newsnya di menit ke-30, menit ke-28, 29 kita pakai M1 pasang buy stop, sell stop misalnya. Itu cara yang sangat umum lah tahun 2007, 2006 sampai 2008 ya. Nah, kalau robotnya bilang based on fundamental pakai cara kayak begitu, itu robot gila saya bilang. Itu udah pasti buang aja robot kayak begitu. Itu endingnya apa? Akunnya nanti lock semua. Saya kasih tahu ya, 5 tahun terakhir saya udah ngebantuin buka lockingan orang dari broker lokal. Itu total yang saya selamatin ada hampir 30M. Hampir 30M. Itu teman-teman saya sendiri. Dan saya tahu exactly gimana caranya buka tutup locking, dan itu susah banget. Dan robot yang modelnya martingale terus kemudian bisa buy sell gitu kayak begitu, yang nggak jelas company-nya nggak jelas, ownernya nggak jelas, itu berakibat akan membuat Anda punya account kayak begitu. Ya. Nah, dasar daripada robot itu adalah technical analysis, itu udah pasti. Yang jadi masalah sekarang creator robotnya ini loh, ya. Creator robotnya yang saya permasalahin. Lu ngerti nggak technical analysis? Karena pada saat Anda ngertinya cuma sepotong-sepotong tanpa mengurangi rasa hormat, robot ini kan hanya menjalankan atau Anda create sesuai dengan ide Anda. Nah, kalau ide Anda sepotong-sepotong, terus Anda bikin robot secara majority, mau jadi apa robotnya? Itu loh yang jadi masalah. Pada saat saya bicara buang-buang waktu, itu ketika konteksnya saya bicara orang yang tidak memiliki keilmuan analisa teknikal yang benar, lalu bikin robot, robotnya dijual, dibikin training, masuk ke TV, terus jadi apa masyarakatnya? Lihat, ini jadi masalah. Nah, mechanical trading system itu ada dua, ada yang fully trade, ya, ada yang fully trade. Di Wall Street sudah banyak yang pakai fully trade. Ada juga yang dia sebagai scanner, itu juga bisa, ya. Itu termasuk mechanical trading system. Kayak yang punyanya Pak Angelo itu adalah scanner, jadi dia tidak melakukan executing karena Bursa Efek Indonesia belum bisa nampaknya untuk kalau yang untuk Indonesia nampaknya marketnya kayaknya belum bisa untuk kita melakukan quant dan auto trade di situ. Mungkin kayak I don't think it can be done, tapi kalau misalnya kayak pasang buy stop, sell stop udah mulai bisa kan, sekarang udah bisa nih. Nah, itu yang Anda harus tahu, bahwa yang pertama adalah automatic full, yang kedua adalah scanning. Dan saya juga pakai. Nah, ada satu lagi, sekarang bukan cuma EA, tapi udah pakai neural network, NN. Ngerti nggak? Tuh, mana nih? Yang tadi ngobrolnya pinter banget kayaknya di RTI. Coba komennya mana? Ngerti nggak kamu tentang neural network? Nah, coba yang ada ngerti komen dong. Robot-robot yang bagus sekarang udah pakai NN semua, bukan cuma robot yang cuma ngandalin MACD, stokastik kayak begitu. Nggak ada kan? Oke, kalau belum ada nanti boleh belajar ya. Sekarang udah zamannya neural network. Apa itu neural network? Dengan menggunakan artificial intelligence, robotnya ini bahkan melakukan WFA, Walk Forward Analysis. Bayangin nggak? Jadi nggak cuma ngeliatin market yang sekarang, tetapi kita ngeliat tentang the next future. Ya. Itu udah pakai neural network, artificial intelligence. Robotmu udah pakai itu belum? Kalau robotmu belum pakai itu, jangan ngomong ngeklaim 100% winning rate, mimpi gitu loh. Ya kan? Nah, kamu jangan bilang bahwa robot 100% winning rate. Yang pakai AI saja itu aja nggak bilang kalau robotnya 100% winning rate. Itu doesn't make sense at all ya. Jadi ini yang harus kita tahu. Kembali lagi ke keilmuan tadi. Kalau sekarang robot yang baik itu seperti apa? Contoh, Astronaci itu sebuah keilmuan. Dari dulu saya pingin kalau bisa dirobotin. Gak bisa dirobotin. Saya udah ketemu sama beberapa pencipta robot yang jago di Indonesia dan di luar negeri. Gak bisa dirobotin. Kalau bisa udah bisa. Kenapa? Karena variabelnya terlalu
banyak variabel yang jeleknya Astronaci itu di situ. Tidak mudah karena variabel dan consideration-nya terlalu banyak. Yang paling enak sebenarnya nih mechanical trading system, kalau ada yang bisa robotnya, saya langsung kasih tips. Ya, saya langsung kasih tips. Misal ya, kalian mau bikin robot itu harus tentukan langsung dua, mau counter trend atau mau trend following. Ini kita pecah nih langsung jadi dua. Ini saya mengkritisi, saya bilang itu buang-buang waktu, tapi sekarang saya kasih solusinya supaya robot itu tidak buang-buang waktu. Jadi buat robot creator, Anda bisa mungkin memodify dan berpikir lebih lanjut dengan kepintaran Anda bisa mengembangkan ide saya. Pada dasarnya market itu cuma dua, trend following atau counter trend. Setuju dong, ya? Anda boleh pilih mau bikin robot yang mana, atau sideways sekalian. Jadi market sideways itu, saya kan alirannya trend following dan saya bisa main di trading ranging. Cuma saya kurang happy kalau di trading ranging, saya kadang-kadang loss ketabok juga di situ. Kalau robot Anda bisa survive di tiga ini, maka bikinlah robotnya itu nggak akan mungkin robot itu satu robot. Karena kalau ada orang bilang satu robot bisa menguasai semua market, that's bullshit. Saya kasih tahu. Ya, robotmu harus ada tiga. Yang pertama adalah trading range, yang kedua adalah counter trend special, yang berikutnya adalah trend following. Kalau robotmu satu bisa handle semua market, nggak mungkin. Kenapa? Nih, kamera sejago-jagonya kamera yang harganya miliar, nggak bisa ngalahin mata kita. Mata kita dua, ini memiliki stop dynamic range yang tinggi sekali. Saya fotografer dan filmmaker, ya. Saya mau cari kamera saya ada 3-4 miliar kali harganya semua sama lensanya. Tidak ada itu kamera yang mengalahkan mata kita. Dynamic range-nya nggak bisa lawan. Demikian juga robot. Anda bikin satu robot yang specialist trend following, lalu Anda suruh robot itu kemudian jago menjadi trading range robot, nonsense, gak mungkin. Karena robot itu tidak sepintar otak kita. Makanya kita bikin 3 dan very spesifik, kasih tahu ke klien bahwa kalau marketnya tiba-tiba ranging nih, kata kuncinya. Kalau market tiba-tiba sideways, Anda ganti ya robotnya dari robot A menjadi robot B. Berarti ada nggak human intervention di situ? Ada. Siapa yang menentukan marketnya sideways atau tidak? Manusia. Robotnya bisa menentukan. Robot nggak bisa tentukan kecuali Anda taruh rules. Nah, rulesnya transition daripada trend menjadi sideways kembali kepada Dow teori kan, dan tetap ada lagging. Peralihan trend itu selalu ada cut loss. Jadi kalau dikatakan winning rate 100% pada saat Anda melakukan trade, not investing. Kalau investing, I agree 100% winning rate. You harga oil di harga 24, siapin modal 100M, Anda beli 0,1 lot, 100% winning rate. Nanti jualnya waktu Anda udah mau mati. Ya, warisan 80 tahun, kasih cucu. That's 100%. Tapi kalau kita ngomong trading, peralihan fase market, mulai dari sideways terus kemudian menjadi participation, pada saat itu Anda masih menggunakan robot sideways, kemudian Anda pindah ke robot yang trend, itu pun ada kemungkinan cut. Jadi kalau 100% nggak penting, nggak bisa dan juga nggak penting sebenarnya. Kita mesti pindah. Kita yang decide. Robot pun bisa decide. Misalnya kita kasih rules-nya, dia akan decide nih. Oke, ini ada peralihan trend dan ada resiko waktu robot itu mengidentifikasi karena marketnya kan zigzag juga. Nah, kalau dikatakan kehadiran teknologi saat ini itu membuat market makin volatility-nya makin ngaco. Coba Anda buka chartnya di XY, ya, US Dollar Index. Itu V-shape semua dan itu susah banget dianalisa. Saya percaya yang model-model seperti DXY, kemudian Dow Jones Index, Nasdaq Index, itu bandar utamanya udah pakai algoritma dan kuantitatif. Jadi dia itu ngefilter possibility manusia yang bisa mempredik, itu dia akan coba untuk melakukan manipulasi atau camouflage. Sehingga untuk di time frame kecil mereka tambahin noise-nya. Ya, noise-nya ditambahin, hanya mereka bisa lihat di time frame yang lebih besar, yang lebih stable, pergerakannya lebih lambat, tidak terlalu volatile, sehingga mengurangi orang-orang yang bermain day trade atau scalper berat, yang sekali scalper bisa miliar dolar. Ya. Ini yang harus Anda catat. Nah, sekarang Anda pilih, mau bikin robot yang mana nih? Jangan menjual satu robot bisa untuk segala market, depositnya harus gede, microsense. No, dude, you cannot tell this to me. I know exactly yang ada di market kayak gimana. Kalau Anda mau bohongin orang satu RTI, okay, you don't tell me like that. Ya. Lalu, nah ini ada satu komen. EA dengan metode switching open
jaya saat trending, hancur saat sideways. Nah, that's the truth. Gitu loh. Jadi bikin 3 robot. You don't tell me that, karena Gemma nggak ngerti tentang robot, makanya dia buang-buang waktu. Lu yang nggak ngerti. Bikin 3 robot, 1 sideways, 1 trending, satunya counter trend, ya kan? Metodenya gimana? Moving average one is the best tools untuk semua algoritma trading, karena moving average itu adalah public property. Nggak akan mungkin tahu siapa penemu moving average kan? Karena nggak ada penemunya. Moving average itu secara public property kalau saya nggak salah. Kalau MACD Gerard Apple, Stochastic George Lane, ya kan? RSI George Wilder kalau nggak salah namanya. Correct me if I'm wrong, ya. Mereka yang nemuin Bollinger, otomatis Bollinger Bands. Tapi kalau moving average itu menjadi dasar dari semua indikator trend following. MACD pakai moving average, Bollinger pakai moving average, is become public property. Nah, untuk bermain di trading range, Anda bisa pakai oscillator. Anda mau pakai CCI atau mau pakai stochastic atau mau pakai MACD bebas. Nah, itu satu. Trend following pasti basicnya moving average. Anda bisa gunakan konsep begini. Kalau mau scalpingan nih, pakai time frame 2 menit. Mungkin di MT4 nggak ada, mungkin M5. Gunakan EMA 200, lalu gunakan EMA 20. Ya, EMA 200 dan 20. Rulesnya simple. Pada saat EMA 20 di atas EMA 200 dan harga bergerak di atas EMA 20, is a buy mode. Itu satu filternya. Yang kedua, kapan execute-nya? Ketika harga mengalami secondary reaction mendekati EMA 20 dan membentuk hammer, itu filternya kan, membentuk harami, Anda bisa langsung pakai buy stop. Keluarin metodenya. Ditambahin filternya dengan satu syarat, di time frame tersebut stochastic oscillatornya, atau misalnya Anda mau pakai force index-nya Elder atau mau pakai CCI-nya, ya, itu berada di area oversold dan kalau bisa ada small divergence misalnya, dan buy stop bisa dipakai di situ. Kalau di M5 kurang, turunin ke M1. Untuk menggunakan M1, volatility marketnya harus tinggi. Itu poinnya di situ. Jadi waktu awal-awal Maret ya, volatility marketnya kan lagi tinggi banget tuh. Itu saya trading untuk di E-Club nggak pakai M5. M5 aja stop lossnya bisa 70-80 pips. Saya turunin ke M1 dan masih dapat. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana ide Anda mengoptimize robot Anda EMA 20 dan EMA 200. It can be done. Ya. Karena saya melakukan itu manual. Jadi tetap ada filternya, dan filter elemennya momentum, pattern, price. Price-nya bisa pakai EMA 20 dan EMA 20 bisa sekaligus menunjukkan trend direction, filternya di 200-nya. Nah, pada saat dia kejebak di sideways, stop loss itu ada dan kasih tahu si ownernya atau penjaga robotnya. Kalau market sudah masuk dalam kriteria sideways, switch robotnya menjadi range misalnya. Nah, ciri-ciri sideways-nya apa? Misalnya, moving average-nya pas berada di tengah harga benar-benar flat, nggak bisa mempertahankan higher low, higher peak dan seterusnya, berarti diduga keras dia akan masuk sideways. Matikan robotnya, ganti robot yang satu lagi. Nah, kalau ini konsepnya dan itu bisa jalan, saya yakin bisa jalan. Ya, tentunya Anda bisa modify dengan kemampuan Anda, tapi filosofinya adalah apakah manusia tetap diperlukan? Kalau jawabannya iya, berarti selama ini iklan-iklan yang mengatakan bahwa Anda nggak perlu ngapa-ngapain, nenek-nenek pun bisa tinggal aktifin, taruh di situ nanti jalan sendiri duitnya. That's bullshit. Period. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, robotmu diupdate nggak? Pada saat terjadi deviation, Anda nggak pernah update robot, ya susah. Ya, saya lebih appreciate orang-orang yang robotnya dipelihara nggak dibagi misalnya, ya udah robotnya gue pegang sendiri, saya nggak mau jual robot, it's okay gitu. Karena apa? Update-nya bisa dikontrol, dan saya tahu itu masalah public property, hak cipta ya, copyright, nggak bisa dibagiin. Jadi dia rather, oke, gue mending kelola dana lu aja deh, lu buka account pakai robot gue, kayak sewa robot tapi barangnya nggak perlu dikasih orang. It's acceptable, fair ya, daripada robotnya dijual kemudian nggak diupdate, orangnya juga disebarluaskan lagi. Ini kayak racun yang Anda sebarin kemana-mana. Jadi di situ kalau saya bilang bahwa pakai robot adalah wasting time, benar nggak? Ya benar. Setuju nggak? Kalau usernya nggak mengerti the whole konsep seperti ini, dan akhirnya robot yang harusnya hanya menjadi seperti anjing penjaga Anda
atau mesin yang untuk menjalankan ide Anda, ini kebalik. Robot menjadi yang utama dan Anda menjadi slave-nya. Sekarang budaknya siapa? Robot itu harusnya jadi budak kita, our slave. Jangan dibalik, kita menjadi budaknya robot. Yang terjadi saat ini di RTI, trader itu kemakan iklan lalu berpikir bahwa robot itu yang segala-galanya, that you are the slave of the robot. It's totally wrong. Tapi berapa banyak yang bisa mengerti ini? Kembali lagi pada Anda. Ya, kalau masih banyak yang ketipu, ya nasibmu. Ya kan? Buat pembuat robot, saya udah kasih tahu idenya, saya udah kasih tahu, dan Pak Danu juga memberi gambaran. Dan walaupun robot Anda harus loss, it's okay. Nggak ada salahnya dengan loss. Karena market itu pasti ada lossnya. Ya. Kalau Anda ngomongnya trading loh ya, absolutely ada lossnya. Itu aja, simple. Karena tidak mungkin matahari terbit dari barat. Gitu. Kalau Anda bilang saya nggak mungkin loss dengan AI ini, berarti Anda bilang bahwa matahari terbit dari barat. Kalau Anda nggak ngerti tentang filosofi ini, ya udah ambil waktu renungkan saja, karena mungkin pemahamannya nanti 5 tahun lagi baru bisa dipahami. Ya. Saya rasa itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalau mau bertanya. Thank you very much buat teman-teman. Ichimoku saya pernah pelajarin, cuma saya tidak dalami karena Ichimoku bagian daripada ujian CFTI. Mau nggak mau saya mesti belajar. Ya, di level 1 ujiannya ada ngebahas tentang Ichimoku, apalagi sejak tahun 2017 Ichimoku 16 ya, sejak tahun 2016 Ichimoku masuk di dalam silabus CFTI. Jadi Anda harus membaca. Oke, ada pertanyaan, Pak Gema lebih prefer manual trade or pakai TA? Tergantung. Kalau di saham saya pakai EA ya, tapi bukan automatic execution, tapi membantu kita untuk lakukan scanning. Kemudian setelah dapat sahamnya, saya analisa ulang dengan menggunakan time dari Astronaci. Contohnya, misalnya saya dibantu sama Pak Angelo. Karena Pak Angelo itu punya alat, dia scanning saham-saham yang bandar itu money flow mulai masuk. Nah, dia punya ramuan sendiri. Pengalaman beliau 20 tahun lebih kali di market udah. Ya, pemain data fit daripada IDX. Jadi kalau kita lihat trading view, datanya diambil dari mana, mereka kan langganan ke bursanya. Kalau ini Pak Angelo langganan. Nah, ya beliau untuk kelihatan nih kira-kira saham-saham yang bakal diakumulasi oleh bandar apa. Setelah itu saya analisis secara time. Nah, kan ketemu dari price actionnya bagaimana, dari sisi money flow-nya atau sentimen market istilahnya itu bagaimana, kan ketahuan. Most likely itu bisa naik. Dan kalau gagal gimana ya, cut loss aja, ngapain pusing. Dan saya nggak akan nyalain, oh ini bohong. Lah emang market itu tempatnya tukang bohong. Kalau Anda mau cari tempatnya orang yang jujur ya ke masjid, ke gereja ya. Kalau Anda mau orang jujur di market, ya nggak ada. Market itu kalau Anda sudah market buka, ya itu tempatnya tukang bohong, jadi satu di situ. Makanya pintar-pintar, jangan kena bohong kan gitu. Jadi tergantung marketnya, tergantung situasinya. Saya bisa pakai A, saya juga bisa manual. Ya. Pak Gema, logaritma yang benar untuk robot, saya tidak menguasai logaritma Pak Edi. Karena aliran saya bukan kuant. Murid saya, analis saya dulu, murid saya mendalami kuant, ya, jadi dia jago banget kuant. Cuma ya saya masih ke manual, mungkin karena saya gaptek juga gitu. Oke. Pak Ferry, dengan pembahasan robot ini semoga grup RT dapat membuka edukasi pembuatan robot. Karena robot juga perlu diperbaiki di masa tertentu. Always, selalu di adjust ya. MyEA, saya pakai M4 ketika harga berada di atas M4 buy. Ya, it's okay. Sangat simple tapi powerful. Berarti kan Pak Tahirun menggunakan EA dengan ingredients atau campuran dasarnya adalah moving average. Berarti robot Anda trend following gitu aja. Dan itu simple, tapi itu berbahaya pada saat tren berbalik arah. Bagaimana dengan copy trade? Ya sama aja kan. Kalau copy trade, sekarang kalau yang ada copy siapa gitu loh. Nah, ini sebagai penutup saya ceritakan copy trade nih. Kenapa bisnis copy trade kami yang buat ya broker sendiri. Karena broker-broker kan mau makan duit Anda, jadi ya dia ciptain aja badut-badut, saya nyebutnya tuh badut. Dibikin badut A, badut B, badut C, dibikin bagus performance-nya, ya kan? Boleh dong, namanya trader sekali-sekali rugi, boleh kan? Gitu. Jadi bagus selama 3 bulan, wah bagus, cakep banget. Ya, oke, cakep banget nih.
dia bisa pakai 2 account tradingnya, jadi 2 nama. Ya, dia juara 1 sampai juara 5 ya mereka itulah owner broker itulah, ya kan. Terus kemudian setelah bagus, orang itu kan greedy pada dasarnya. Awalnya masuk 0,1, endingnya bisa 1 lot, 2 lot. Nah, dia boleh dong sesekali salah dalam 3 bulan dia salah sekali aja atau 2 kali nih bikin drawdown. Pada saat itu masyarakat entry-nya mungkin udah bukan 0,1 tapi entry-nya udah mungkin 3 lot sampai 5 lot sampai 10 lot. Ya habis semua duitnya, masuklah ke kantongnya bandar itu kan. Ya sebenarnya copy trade itu awalnya ya kayak begitu. Tapi ya tidak ada salahnya kalau Anda kenal yang namanya penyedia copy trade. Saya tidak bilang copy trade jelek, tergantung orangnya siapa yang ada copy. Ya itu aja, simple. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang mau debat, ayo debat. Jangan nanti kalau udah sini rame di komen saya blok semua loh. Saya udah kasih kesempatan. Apalagi komennya nggak karu-karuan. Udah nggak lihat video live-nya, dikasih kesempatan ngobrol langsung sama saya di sini, nggak mau diskusi. Tapi nanti nyinyirnya di komen, saya pasti ban itu nanti. Jadi kita lebih baik fair aja. Kita diskusi secara akademis dan intelek aja. Jangan kayak orang kampung ngobrolnya. Nggak enak. Dilihat tuh nggak cantik gitu. Pak Gema, saat ini trending BO robot Net 9 bagaimana? Saya nggak tahu tentang Net 9, saya nggak pernah lihat, saya nggak tertarik, jadi saya nggak bisa komen. Tapi dengan guideline yang saya kasih tahu tadi, kira-kira harusnya bisa tahu. Dan tidak ada yang fix di market. Kalau bisa fix 1 hari 1%, berarti 1 bulan itu adalah 20%. 1 bulan 20%, kalau gitu saya pindahin saja semua deposito saya. Bu Sri Mulyani nanti saya minta teman saya yang kenal beliau, saya suruh telepon, kasih tahu, Bu ini ada robot yang katanya Net 69 bisa fix 1%. Kayaknya APBN negara daripada ditaruh di mana-mana, mendingan beliin robot Net 89 tradingin. I think that's the best idea untuk menguji, ya kan? Kalau fix rate rata-rata 1% sehari, ya bisa aja, bisa. Cuma brokernya bisa nggak gitu? Mau di broker mana? Kalau injek 100 juta dapatnya 20 juta sehari, 1 M sehari dapatnya berapa? 10 juta ya. Kalau 100 juta ya, maksud saya 20% sebulan kan. Kalau 1 M berarti 2 M sebulan. 200 juta sebulan kan. Pak Gema, menurut Anda leverage terlalu besar bisa dikatakan tidak baik? Nggak ada yang nggak baik, nggak ada yang nggak baik ya Pak Andy. Kalau saya bisa dikasih leverage 1/5000 pun saya pakai, nggak apa-apa gitu. Tapi ngerti cara makainya gimana ya. Jangan nanti saya setor $100, terus kemudian saya pakai leverage 1/2000, habis itu margin call saya marah-marah gitu karena Anda nggak ngerti. Jadi ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Fibonacci itu alat ukur ya, alat ukur. Untuk mengukur Anda harus tahu apa yang akan diukur. Jadi kalau Anda nggak tahu pattern yang harus diukur, nggak ada gunanya Fibonacci ya. The Art of Fibonacci Trading ada di eShop, Anda bisa cari videonya di situ. Ada yang bilang saya hanya penjual video premium ya. Memang saya jualan DVD, terus kenapa gitu loh. Masalahnya kalau pertanyaan kayak begini, saya suruh ngejelasin Fibonacci di sini bisa 6 jam saya jelasin. Sedangkan video itu Anda buka, Anda ulang-ulang 1 bulan belum tentu ngerti juga. Jadi mendingan beli aja daripada saya capek ngejelasin kan. Itu dasarnya. Jadi memberikan edukasi yang benar. Broker MRG apa menyediakan copy trade? Pak Nathanael kayaknya sekarang belum deh copy trade, tapi robot bisa. Nah tuh ada dari Pak Danu ya. EA adalah satu trading plan, trading system lengkap dari plan buy, kapan sell, di mana dan seterusnya. Baik kondisi profit ataupun exit dan bisa di dalam kondisi loss, dikonversikan dalam sebuah coding bahasa pemrograman. Jadi EA itu sebenarnya adalah suatu kesimpulan trading system. Nah, exactly, that's it. Ya kan? That's the point. Pak Kristianto Wijaya, robot trading drawdown di bawah 5%, 2 tahun lebih. Percaya Pak Kristianto, tapi ada drawdownnya kan? Nah, kalau yang dijual itu kan nggak ngomongin tentang drawdown ya, pokoknya fix 1%. Ingat loh, kalau kata fix itu berarti returnnya fix 1%. Berarti drawdownnya sudah dibuang semua dan dia dapatnya 1%. Dan satu lagi, 1% kalau dari modal $1.000 gampang. $20.000 mungkin agak susah. 2 miliar lebih susah lagi. Jadi kalau misalnya
robot Anda itu belum terlalu confident, Anda meng-create trading system untuk modal gede dan bisa diomelin sama yang punya duit, nah itu boleh menjadi salah satu tambahan faktor, akhirnya menjadi consideration secara psikologis kan gitu. Nanti ngobrol sama saya Pak Kristianto, kita ngobrolin yang dari broker gue ya, tempat Anda ya kalau nggak salah. Oke. Alright, saya rasa itu ya. Buat pertanyaan-pertanyaan lain mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di Curhat Trader minggu depan ya. Stay tune di YouTube Astronaci, semoga ini bisa memberikan gambaran dan memberikan edukasi buat teman-teman agar tidak terjebak di dalam paradigma yang salah. Itu kesimpulan dari Pak Danurif tuh udah bener tuh ya, tinggal dibaca aja komennya, di copy paste dan dipahami ya. Jadi wasting time, yes wasting time kalau ownernya juga nggak ngerti apa itu robot, terus kemudian keilmuan dasarnya apa, is very wasting time. Anda kenal nggak sama pencipta robotnya? Kalau Anda tidak kenal, tidak tahu spesifikasi robotnya, jangan sekali-sekali pakai robot. Oke? Lebih baik belajar manual yang benar, pakai scanner itu boleh. Karena di scanner itu bisa melihat dan membantu Anda di dalam mencari apa yang Anda mau. Kalau robot full automated trading, Anda harus benar-benar 100% tahu dalamnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, faktor resikonya seperti apa. Kesampingan dulu masalah fix 1%, 2%, 3%, karena money itu nggak penting di dalam urusan itu. Plus minus itu nggak penting. Yang penting Anda tahu prosesnya. Oke? Alright, jangan kemakan clickbait Pak Marlam lagi. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman. Selamat siang semuanya, sukses selalu, tetap sehat dan semangat.